apa kabar? Ibu berharap semuanya kabar baik, sehat, dan selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Ibu Reti Susanti. Saya mengajar di SD Katolik Santo Don Bosco, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Judul Tolak Hoaks dengan Membangun Karakter Jujur dan Adil. Subtema Melawan Hoaks. Materi pelajaran Hidup Jujur dan Adil. Kelas 5 semester 2. KD 3.8 Memahami nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai perwujudan karya Roh Kudus. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala rahmat-Mu. Pada saat ini anak-anak-Mu belajar secara online di rumah. Berilah rahmat ketekunan agar dapat belajar dengan baik dan penuh semangat. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, materi pelajaran kita hari ini hidup jujur dan adil. Apa itu pengertian dari jujur? Jujur adalah mengucapkan kata-kata atau memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika kita memberikan informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, maka itu disebut menyebar berita bohong, atau saat ini kita kenal dengan sebutan hoax. Hoax itu berita bohong, berita palsu. Nah, apa akibat tindakan tidak jujur? Mendapat dosa, dijauhi oleh teman, tidak dipercaya orang lain, sulit untuk mendapat teman, dan terjadi permusuhan atau pertengkaran. Dari 10 perintah Allah yang ke-8 mengatakan, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Itu terdapat dari Kitab Keluaran 20 ayat 16. Artinya, kita diajak agar tidak berbohong kepada sesama, tetapi yang sangat diutamakan adalah kejujuran, terutama dalam menyampaikan informasi. Mengapa kita harus jujur? Karena kalau kita jujur, kita melaksanakan perintah Tuhan. Kita dipercaya, disayangi, dan disukai oleh semua orang, terutama teman kita di sekolah. Hidup kita akan lebih tenang, damai, dan mengalami kebahagiaan. Anak-anak, selain jujur dalam hidup, kita juga harus adil kepada sesama. Apa pengertian dari adil? Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan atau haknya. Kata adil adalah sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, dan tidak ada pilih kasih. Mengapa kita harus adil? Karena keadilan diperlukan dalam hidup bersama. Dengan adil, kita telah menebarkan nilai-nilai kebaikan. Akibat tindakan tidak adil itu tidak dihargai dan dihormati orang lain, tidak dipercaya, kemudian menimbulkan rasa iri hati dengan sesama ya. Kemudian dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 4 ayat 1, kita lihat dulu di Alkitab ya, mengatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Artinya anak-anak, kita diajar supaya selalu bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini pasti diperhitungkan oleh Tuhan di surga. Bagaimana caranya agar kita selalu jujur dan adil dalam hidup bersama? Ya, kita selalu berdoa kepada Tuhan
meminta karunia Roh Kudus agar selalu hidup jujur dan adil. Kemudian saring berita sebelum sharing atau share. Maksudnya anak-anak, kalau kita menerima pesan yang melalui SMS atau WA dan lain-lain, ya, karena di media sosial itu kita tidak usah melanjutkan informasinya kalau kurang jelas, ya. Jadi hati-hati dengan media sosial. Jadi gunakan dengan baik. Marilah kita membiasakan diri untuk selalu berbicara jujur, terutama dalam menyampaikan informasi-informasi sesuai dengan fakta, dan kita juga harus bersikap adil kepada sesama agar terciptanya kerukunan, ketenangan, dan kedamaian dalam hidup ini. Anak-anak semuanya, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam proses belajar mengajar kami secara online. Tuhan, kami mohon, berilah kami rahmat, kejujuran, dan keadilan, agar kami selalu hidup jujur dan adil kepada sesama. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.